Halo, salam sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai MPASI. MPASI atau makanan pendamping ASI adalah makanan tambahan yang diberikan pada anak yang berusia lebih dari 6 bulan. Walaupun ASI memberikan nutrisi yang sempurna pada bayi, namun pada bayi yang berusia lebih dari 6 bulan membutuhkan nutrisi tambahan selain dari ASI, yaitu dari MPASI. Namun, kapan sih waktu tepat untuk memulai MPASI pada anak? Perhatikan 3 tanda untuk memulai MPASI pada anak. Yang pertama, apabila anak sudah dapat duduk dan menahan kepala dengan tegap. Yang kedua, apabila anak sudah menunjukkan tanda ketertarikan terhadap makanan, yaitu suka meraih-raih makanan. Lalu yang ketiga, apabila anak menunjukkan tanda lapar dan tidak tenang walaupun telah diberikan ASI secara rutin. Lalu bagaimana tahapan pemberian MPASI? Pemberian tekstur MPASI disesuaikan berdasarkan usia bayi. Pada anak yang berusia 6-9 bulan itu diberikan makanan dengan tekstur puree atau bubur, yaitu makanan dihancurkan lalu disaring membentuk bubur sari, atau mash, yaitu makanan dilumatkan, di mana pemberian makanan dengan tekstur tersebut diberikan sebanyak 2-3 kali makan besar dengan jumlah sebanyak 3 sendok makan atau setengah mangkok. Sedangkan pada anak usia 9-12 bulan dapat diberikan tekstur makanan mince atau yang dicincang halus, lalu cope yang dicincang kasar, dan yang ketiga finger food, yaitu makanan dapat dipegang oleh anak dengan frekuensi sebanyak 3-4 kali makan besar dengan jumlah sebanyak setengah mangkok. Sedangkan pada anak usia di atas 12 bulan itu dapat diberikan makanan keluarga ataupun dapat dihancurkan sesuai kebutuhan dengan frekuensi sebanyak 3-4 kali makan besar atau 1-2 kali selingan dengan jumlah sebanyak 3/4 hingga 1 mangkok ukuran 200 ml. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat pemberian MPASI pada anak. Yang pertama, protein nabati dan hewani diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Kemudian pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Sedangkan madu dapat diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang, lalu hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Untuk minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Kemudian perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Lalu yang paling penting adalah pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Untuk mencapai keberhasilan pemberian MPASI diperlukan strategi. Terdapat 4 strategi utama untuk pemberian MPASI, yaitu yang pertama, tepat waktu. Pemberian MPASI diberikan pada anak yang telah mencapai usia 6 bulan. Lalu yang kedua, adekuat, yaitu memberikan MPASI dengan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan anak. Lalu yang ketiga, aman dan higienis. Mempersiapkan MPASI menggunakan bahan, tempat, dan alat yang higienis. Lalu yang terakhir, yang keempat, diberikan secara responsif, yaitu pemberian MPASI pada anak untuk memperhatikan sinyal lapar dan sinyal kenyang pada anak. Lalu bahan makanan apa yang disarankan untuk pembuatan MPASI? Bahan utama yang disarankan adalah menggunakan bahan yang tinggi zat besi, karena kandungan Fe atau zat besi sendiri itu tidak tercukupi setelah anak berusia lebih dari 6 bulan. Kemudian, makanan pokok pertama dan utama yang disarankan adalah bahan dari beras, karena beras bersifat hipoalergenik atau tidak memicu alergi. Selain itu, pemberian gandum atau sereal lainnya ditunda hingga anak berusia 8 bulan karena dapat memicu alergi ataupun masalah pencernaan. Nah, kita sudah tahu mengenai MPASI dan juga tahapan dari pemberian MPASI. Namun, terdapat beberapa kendala mengenai pemberian makanan pada anak. Tak jarang, orang tua mengeluhkan bahwa anaknya susah untuk makan, mulai dari sulit membuka mulut hingga melepehkan atau memuntahkan makanan yang sudah dimakan. Nah, hal itu disebut dengan GTM atau gerakan tutup mulut. Penyebab GTM ada banyak, di antaranya yang pertama, anak akan mencoba hal yang baru. Lalu yang kedua, kebiasaan menonton video sambil makan, di mana hal tersebut menyebabkan anak terdistraksi pada saat makan. Yang ketiga, anak sedang tumbuh gigi, di mana biasa menyebabkan sakit pada saat makan. Yang keempat, anak lelah mengunyah, biasa pada anak yang beraktivitas banyak. Lalu yang kelima, anak tidak menyukai makanannya. Yang keenam, pada anak yang suka banyak makan camilan sehingga kemudian telah kenyang. Yang ketujuh, anak yang mempunyai kondisi medis penyakit tertentu seperti sembelit atau sedang kembung sehingga tidak mau makan ataupun infeksi hingga sulit menelan makanan. Apa sih yang harus dilakukan orang tua jika menghadapi anak GTM? Yang pertama, atur jadwal makanan utama dan makanan selingan atau snack yang teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali snack diantaranya. Kemudian, batasi juga waktu makan anak tidak boleh lebih dari 30 menit.
Kemudian, buat lingkungan yang menyenangkan untuk makan, lalu biasakan makan bersama keluarga di meja makan. Jika tidak bisa makan bersama, latih anak makan di meja makan. Kemudian, dorong anak untuk makan sendiri. Bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, maka dapat ditawarkan kembali makanan kepada anak tanpa memaksa anak. Lalu, jika setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, maka akhiri proses makan. Latih anak untuk mengenali rasa kenyang dan laparnya sendiri. Lalu yang tidak boleh dilakukan orang tua adalah, yang pertama, jangan memaksa anak makan, apalagi sampai memarahinya. Yang kedua, jangan membiasakan anak makan sambil melakukan aktivitas lain seperti bermain, nonton TV, atau naik sepeda. Yang ketiga, jangan memberikan minuman lain selain air putih di antara waktu makan. Lalu yang keempat, jangan menjadikan makanan sebagai hadiah. Sekian bahasan mengenai MPASI dan juga GTM, semoga dapat diterapkan dengan mudah oleh ibu dan bapak di rumah. Sehat selalu!